Terjemah Tafsir Al-Marugi Jilid 2 halaman 24. Orang-orang yang berkiblat kepada Ka'bah ini dimanapun bisa melakukan sholat. Yang penting bagi mereka adalah menghadap ke arah Ka'bah. Sedang tempat mereka berada atau kapan mereka melakukan tidaklah dipentingkan. Kemudian Allah memperkuat dan mempertegas pernyataan tersebut dengan firman-Nya sebagai berikut, wa innahu lal haqqu mir rabbik. Artinya sesungguhnya masalah menghadap kiblat ini merupakan persoalan yang benar dan bersifat tetap. Di samping sesuai dengan maslahat dan mengandung hikmah yang sangat besar. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Artinya, Allah sama sekali tidak pernah melupakan amal dan keikhlasan kalian di dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dalam masalah yang berkaitan dengan masalah ad-din. Bahkan Allah akan membalas amal kalian dengan balasan yang sangat baik. Tak dapat disangka lagi bahwa makna ayat ini merupakan berita gembira dan janji Allah kepada seluruh kaum muslimin yang benar-benar beriman. Mereka akan menerima pahala Allah atas perbuatan yang mereka lakukan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Artinya, dimanapun kalian berada ketika dalam perjalanan, baik menuju tempat yang jauh atau dekat, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram tak kala mendirikan sholat. Dan dimanapun kalian berada di belahan bumi ini, dalam perjalanan atau mukim, dan jika hendak mendirikan sholat, maka hadapkanlah wajah ke kiblat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulangi kata-kata fawalli wajhaka sebanyak 3 kali yang merupakan penjelasan hukum dan manfaat yang sesuai dengan persatuan umat. Hal tersebut diperinci di dalam firman Allah sebagai berikut. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah. Artinya, agar orang-orang yang tidak setuju terhadap masalah kiblat ini, yakni kaum ahli kitab dan kaum musyrik yang kemudian diikuti oleh kaum munafik, tidak mempunyai hujjah atau alasan lagi di hadapan kalian. Lemah dan batalnya alasan dan hujjah mereka yang menuduh Nabi sebagai biang pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, karena kaum ahli kitab sebelum ini telah mengetahui dari kitab mereka tentang berita gembira akan datangnya seorang nabi dari kalangan Bani Ismail yang juga akan menggunakan kiblatnya Ka'bah. Jadi jika Baitul Maqdis ini tetap dijadikan sebagai kiblatnya, kenyataan ini tentunya akan dijadikan sebagai alasan bahwa Nabi Muhammad bukan seorang nabi yang diberitakan. Justru dengan pemindahan kiblat inilah mereka sadar bahwa Muhammad adalah seorang nabi yang diberitakan di dalam kitab mereka. Dan Muhammad berbuat demikian itu karena berdasarkan wahyu Allah. Orang-orang musyrik dalam hal ini berpendapat bahwa kelak akan datang seorang nabi dari kalangan Bani Ismail yang diutus untuk menghidupkan kembali agama nenek moyangnya, Ibrahim. Karenanya
tidak pantas baginya menghadap kiblat selain Baitullah yang dibangun oleh Ibrahim. Ibrahim dan anaknya Ismail dahulu menghadap ke Ka'bah ini setiap melakukan sholat. Dengan demikian, kedua hujah ini, hujah kaum muslimin dan musyrikin, cukup bisa mematahkan hujah kaum ahli kitab dan munafik. Illalladzina dzalamu minhum. Tetapi lain halnya dengan sebagian mereka yang zalim karena ingkar. Mereka ini mempunyai hujah yang cukup rasional di hadapan kalian kaum muslimin. Kaum Yahudi mengatakan Muhammad tidak sekali-kali memindahkan kiblat ke Ka'bah, melainkan karena kecenderungannya terhadap agama kaumnya. Di samping karena cintanya terhadap negaranya sendiri. Jika ia benar-benar berdiri di jalan kebenaran, tentu ia akan tetap pada kiblat para nabi sebelumnya. Kaum musyrikin mengatakan Muhammad telah kembali kepada kiblat kami, maka kelak ia akan kembali kepada agama kami atau berhala. Orang-orang munafik mengatakan sesungguhnya ia dalam keadaan goncang, tidak tetap pada satu kiblat yang menjadi pilihannya. Dan masih banyak pernyataan-pernyataan emosional yang tidak beralasan sama sekali. Semua pernyataan dan pendapat tersebut pada hakikatnya merupakan sikap menentang agama dan syariat, tanpa didasarkan sumber dari suatu kitab pun sebagai hujjah. Jadi perkataan orang-orang tersebut tidak perlu didengarkan.